pemerintahan tapi siap diskusi atau apa Ngerjain skripsi. ngerjain skripsi semua jurusan. Betul. Serius? Ya, Kedokteran? boleh. Oke. Dengar perlu disebutkan di sini nanti dosennya ngomen. Karena dosen juga punya joki. Dia juga ngejoki soalnya itu. Makanya Jadi intinya bukan cuma membuat lulus gitu. mahasiswa lulus, tapi membuat mahasiswa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya bisa lagi ngobrol berdua. Kali ini pembahasannya tentang milenial sakti gitu ya. Wow. Kalau dulu kita sempat milenial sakti bersama teman kita. Nah sekarang sama Bang ini yang satu ini yang sudah malang melintang Wow. di dunia kemahasiswaan, oke? Silahkan perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan saya Jejen Tajudin, asli di Tasikmalaya. Sekolah mungkin perlu Bebas. SD. Saya pernah SD. SMP juga pernah, SMA juga pernah gitu. Terakhir kuliah di Terakhir kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wih, anak UMY, anak UMY. Umi. Putra Umi. Oke, Bang. Ini kan tema milenial sakti. Yes. Nah, menurut Abang ini, Bang Jejen ini, sakti itu seperti apa? Pertama itu dulu. Yang menurut saya itu sakti itu ketika dia bisa berkata ya dan tanpa banyak berpikir. Sakti, Pak. Maksudnya? Ngerti nggak? Jadi sakti menurut saya itu saat orang itu siap dalam segala kondisi apapun. Oh, oke. Itu Sakti itu harus siap dalam kondisi apapun. Betul. Oke. Nice. Karena kan semua itu berawal dari kata mulai dari perencanaan dan kata ya, hayu, gas gitu. Ulah kumanya kitunya Nah, jadi jangan ada kata gimana ya. Karena itu pasti menghambat. Gitu. Karena sebenarnya gini, Pak, ketika kita kata gimana ya nanti ya, sama saja kita menunda masa depan kita. Berpikir harus, tapi kan tidak perlu lama gitu. Oke. Jadi, Nah, sekarang ini kan sakti menurut Abang itu bahwa kita itu harus siap sedia dalam semua kondisi gitu. Nah, apapun itu. Realisasinya tapi ini spesial untuk mahasiswa ya, karena mahasiswa zaman sekarang, bukan zaman sekarang sih, zaman dulu juga ketakutannya adalah tugas akhir nih. Oh iya. Tugas akhir atau skripsi gitu. Betul. Mungkin di antara penonton juga ada yang mengalami bagaimana menakutkannya skripsi. Nah, menurut milenial sakti itu skripsi itu seperti apa atau harus bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kenapa sulit, kenapa susah itu karena ya tadi menunda-nunda. Skripsi itu semakin lama ditunda itu semakin serem lah gitu katanya. Jadi intinya sebenarnya kata skripsi kenapa bisa serem itu karena emang sugesti, Pak. Sugesti dari mahasiswa itu berpikiran bahwa skripsi itu sulit, bahwa tugas akhir itu sulit. Padahal kan kalau tugas akhir sulit, kok banyak orang yang ya tahulah setelah lulus juga jadi apa dia gitu kan. Maksudnya, tapi dia lulus kok, dia bisa ngerjain skripsi. Masa kita nggak bisa? Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh milenial sakti itu. Jadi harus bagaimana loh untuk merubah kan kebiasaan mindset itu kan udah biasa nih, apalagi mahasiswa tingkat akhir ya. Tingkat akhir rata-rata, saya judulnya apa nih atau bahasannya apa, harus bagaimana tuh? Ya, yang pertama tadi kan harus siap, pokoknya tadi kan harus siap, ayo gitu. Terus yang kedua ya sulitnya sebenarnya di waktu sih. Jadi lebih ke malas gitu. Bukan sulit tapi malas. Intinya malas. Ini gimana sih malas, terus ketika mau penelitian malas, mau bikin proposal malas. Sebenarnya skripsi itu saya juga kan kebetulan suka bantu juga. Tapi bukan joki ya. Tapi sih sebenarnya Anda sulit, saya happy. Jadi semakin banyak orang yang sulit akan skripsi,
itu keuntungan buat saya. Jadi nggak apa-apa sih, sulit-sulit aja. Gitu sih Pak. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sulit nggak apa-apa. Berarti intinya kalau ada yang mau konsultasi masalah skripsi abang menerima gitu. Boleh. Apapun itu jurusannya. Apapun jurusannya. Karena sebenarnya skripsi itu ya, mudah itu karena apa sih yang perlu disuliitkan gitu kan? Sumber ada, buku ada, masalah ya banyak. Di Indonesia banyak sekali gitu, apalagi masalah saya di sospol itu kan ya banyak lah pokoknya masalah. Oke, kemarin kan jurusannya apa? Sospol ilmu politik. Jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan tapi siap diskusi atau apa? Ngerjain skripsi. Ngerjain skripsi semua jurusan. Betul. Serius? Ya. Kedokteran? Boleh. Jadi sebenarnya gimana ya? Justru ketika kita skripsi itu kita belajar saat di sana. Saya malah ketika ngerjain skripsi, saya malah oh ini ternyata dunia itu yang beda dari maksudnya. Terus kan ketika saya juga di pemerintahan terus ngerjain skripsi tentang dulu itu desa wisata kayak gitu. Jadi oh ini ternyata gitu hasil kuliah itu di sana justru, makanya disebut tugas akhir itu kayak gitu. Soalnya ketika kita skripsi kita tahu masalah, kita bisa mengidentifikasi masalah, kita tahu rumusan masalah dan kita menyelesaikan masalah di sana. Makanya ketika kenapa saya bisa siap, karena kan ya saya juga belajar di sana. Oke. Tapi timbal baliknya nanti nih, seandainya saya nih butuh joki skripsi. Boleh. Saya itu jurusan kedokteran nih. Timbal baliknya apa namanya? Apakah nanti ketika sidang itu si yang minta joki atau meminta bantuan itu yakin bisa ataupun 100% bahwa itu adalah hasil karya penelitian? Bisa. Jadi emang bedanya dari yang lain, mungkin yang lain kan sistemnya paket Pak. Jadi yang lain paket, ketika itu langsung jadi gitu kan, segini harga. Kalau saya enggak. Kalau saya emang di awal itu kalau orangnya susah ya, emang orangnya itu susah untuk mengerti. Iyalah dalam IQ lah itu ya. Saya nggak bisa ngomong ya itulah nanti disensor. Oke. Saya sengaja di banyak salah. Sebenarnya saya ketika buat skripsi file yang sudah benar-benar mentok jadi itu udah ada. Cuman saya emang sengaja dibuat beberapa masalah, beberapa kali salah. Nanti kan kadang dia marah sama saya. Ini kok nggak bener, ini kok saya gini, kok masalahnya kayak gini. Nah sebenarnya ketika dia ngomong kayak gitu, perlahan dia ngerti apa permasalahan dari skripsi itu, dan dia ketemu, nah itu permasalahannya. Jadi bisa dijamin bahwa seandainya ada yang minta bantuan skripsi nih Kak Abang, bisa dijamin bahwa itu adalah hasil karya yang minta. Bisa. Hasil karya yang minta dalam artian ini penelitiannya. Karena jadi, emang ketika konsul saya sering banyak dibikin konflik. Kemarin ada yang datang ke rumah gitu kan, terus ini gimana, emang sengaja itu saya buat seperti itu biar dia mencari tahu, biar dia merasa greget gitu kan. Terus ketika bikin skripsi, kok ini banyak yang salah, kok ini katanya gini, kok banyak revisi. Sebenarnya itu udah sengaja, karena dia kan nanti mencari, ketika ini ada revisi berarti tahu ada yang salah. Nah ketika ada yang tahu yang salah, yang salah yang mana, itu kan saya tanya yang salah yang mana, yang gini. Nah kan secara tidak langsung dia membabarkan semuanya itu. Kalau misalkan kita kasih yang jadi semua langsung jadi, mungkin dia bisa paham, bisa baca, tapi ketika ditanya dia nggak akan mengerti. Berarti intinya itu seperti sidang sebelum sidang ya. Nah betul. Oke. Betul. Itu perbedaannya. Jadi jika seandainya bantuan si abang ini bukan 100, maksudnya itu adalah murni penelitian yang minta ya, gitu ya. Betul. Karena bisa dipertanggungjawabkan. Di sidang pun. Oke. Nah itu Bang. Jadi soalnya ini kenapa saya bahas milenial saksi, kenapa bahas? Karena banyak mahasiswa yang takut ketika tugas akhir. Jangan tugas akhir Pak. Sekarang itu kan musim ujian virtual tuh. Itu ya terima kasih juga buat Pak Jokowi yang ngadain ujian virtual. Terima kasih Pak Presiden. Keberuntungan buat saya. jadi sekarang jadi bukan joki skripsi, joki UAS, joki ujian akhir, joki ya segala gitu. Jadi kan langsung tuh 30 menit, jadi saya ngerjain gitu, dia diam aja gitu, itu lebih sakti.
Oke. Namanya Nurul Sakti. Tapi ini yang harus punya pertanggungjawabannya adalah ketika si mahasiswa itu yang minta bantuan itu benar-benar karena kan punya nilai moral juga kan ya? Betul. Nilai moral bahwa tapi ini juga nilai moral bahwa itu adalah hasil karyanya. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa bahwa dia itu bisa dengan hasil karyanya. Bisa kan dipertanggungjawabkan? Bisa lah. Moralnya. Justru apa tujuannya itu memang supaya dia tahu. Lalu tujuan saya itu memang bukan membuatkan skripsi tapi dia paham gitu. Jadi selama ini dia kuliah itu untuk apa gitu kan. Terus kan tadi saya udah bilang jadi ketika skripsi itu kita bakal tahu gimana permasalahan sebenarnya gitu. Kenapa saya tekankan itu? Karena joki skripsi di kebanyakan itu kan titik masuk titik tuh, itu jelek. Iya. Karena memang ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si yang pembeli skripsi itu. Maksudnya yang minta bantuan itu. Kalau seandainya sekarang banyak kan ya joki skripsi ataupun bahkan tugas-tugas biasa. Nah, berarti merupakan bukan kesalahan ya. Iya. Merupakan ketidakbisaan dosen untuk betul kan ya, ngerti ya? Berarti dosen itu kurang untuk menjelaskan kepada mahasiswanya. Iya. Jadi sebenarnya nggak salah ketika orang nggak tahu tentang suatu ujian dan sekarang virtual kayak gitu kan, nggak bisa nyalain mahasiswa, atau nggak diajarkan. Itu kan sekarang kan daring kayak gitu kan. Orang kan lebih bukannya nggak fokus ya gimana ya kalau ketika kita mendengarkan orang ngobrol gitu di bareng-bareng apalagi kayak gitu kan lebih ke nggak nyaman gitu loh. Jadi nggak fokus. Kadang kita ada yang sambil tiduran, ada yang sambil santai-santai kayak gitu. Jadi nggak fokus kayaknya. Saya mau nanya. Udah berapa lama jadi joki skripsi? Dari semester 5 dulu. Semester 5 udah mulai. Udah mulai. Jadi joki skripsi. Udah mulai. Oke. Berapa orang yang gol atau berapa? Nah, jadi sempat dulu tuh. Jadi dia nangis datang ke kosan, anjir. Teman pada ngira ngapa gitu kan cewek. Katanya Jan ini gua seminggu lagi nih harus beres, tapi kata dosennya nggak mungkin. Yang tadi kan Nyonya Sakti, bukannya nggak mungkin. Siap, harus bisa, pasti bisa gitu kan. Yakin usaha sampai. Jadi ya udah saya buatkan gitu kan, dan akhirnya saya cobalah seharian untuk ketik dan akhirnya alhamdulillah gue itu yang paling cepat itu, maksudnya 1 minggu dalam waktu 4 hari dia dengan garansi dari dosennya itu nggak akan bisa, dan ternyata alhamdulillah dia bisa gitu. Berarti edukasinya abang ini ke si anak itu atau ke mahasiswa itu? Jadi sebenarnya karena kan emang dia butuh gitu sih sebenarnya. Untuk kita gimana caranya kita agar dia cepat nyampe sesuatu materi cepat nyampe ke dia, karena dikasih masalah. Ketika orang ada masalah, orang pasti berpikir untuk kita harus bisa nih, harus bisa. Dia pasti lebih semangat. Selama dari semester 5 sampai sekarang berapa skripsi atau berapa orang yang bisa yang udah dibantu oleh sama abang nih? Di Jogja mungkin ada 6 orang. Di Tasik udah 12 mungkin ada. 12 dari beberapa beda jurusan dan beberapa universitas. Dengar perlu disebutkan di sini nanti dosennya ngomen karena dosen juga punya joki. Dia juga ngejoki soalnya kayak ini. Sebenarnya kenapa kemarin juga ada dosen yang ngomong kayak gitu, sebenarnya bukan karena emang nggak boleh, tapi dia juga bikin gitu. Jadi dia garansinya dia pasti lulus itu ya orang dia yang uji kok, orang teman-teman dia yang uji, makanya dia pasti masuk. Kalau ini membuka ini kan bukan saya orang luar, tapi kan saya mengedukasinya biar dia bisa gitu, bukan biar dia cuma lulus gitu. Makanya jadi intinya bukan cuma membuat lulus, gitu. Mahasiswa lulus, tapi membuat mahasiswa bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman mungkin nanti di bawah akan ada, di deskripsi akan ada IG-nya si abang ini. Bukan menyarankan ya, tapi kalau seandainya mau konsultasi masalah skripsi, boleh lah. Ada pesan terakhir nih, karena kita agak panjang-panjang. Pesan untuk anak-anak mahasiswa. Untuk sekarang kan pergerakannya, udah jangan ngomongin skripsi, pergerakannya. Pergerakannya gimana nih? Maksudnya pesan untuk para mahasiswa yang sedang
dalam hal pergerakan lah intinya. Jangan skripsi lah. Oke. Karena tapi biasanya sih orang-orang pergerakan itu lama lulus juga sih. Betul. Karena selalu dia mikir bahwasanya skripsi itu tidak penting gitu, karena dia berpikir bahwasanya ya inilah dunia nyata gitu. Dunia nyata nggak seperti itu. Itu sih problematikanya. Untuk orang-orang yang emang dia suka aksi, terus orang-orang organisasi juga kayak gitu, karena dia terlalu nyaman akan dunianya. Ya pesannya sih untuk kayak gitu harus seimbang sih sebenarnya. Pergerakan penting, tapi ya skripsi juga penting. Pentingnya kenapa? Karena kan ketika kita menunda, kita kan bayar lagi, Pak. Lumayan. Itu sih sebenarnya ya mungkin pas masa itu nggak akan merasa gimana gitu kan, tapi ketika udah di dunia kerja ya pasti tahu lah rasanya gimana rasanya. Nah tapi untuk yang sedang apa tadi Pak? Apa ya? Aksi gitu. Yang aksi gitu kan. Nah tapi jangan takut juga, maksudnya jangan menjadikan nilai sebagai momok yang menakutkan gitu. Momok yang menakutkan. Jadi kan kadang dosen, saya juga pernah tuh ketika aksi, jangan aksi, nanti kamu nilai jelek, nanti nilai jelek. Jangan kayak gitulah, karena terus terang saja ketika kita keluar dari dunia kuliahan, sekolah dan lain sebagainya, yang ditanya itu bukan Anda bisa apa, IPK berapa, ya itu sih bagi penunjang di awal doang, tapi yang ditanya itu pengalaman. Jadi teruslah berjuang, teruslah bergerak. Kalau yang kalian rasa itu benar, perjuangkan, tapi ketika kalian merasa itu salah, kalian jangan malu untuk meminta maaf, kalian jangan malu untuk mengalah gitu sih. Oke. Teman-teman, intinya bahwa milenial sakti menurut Bang Jejen ini kita harus siap dalam setiap kondisi, apapun itu. Selagi itu benar. Siap, dan ketika salah berani minta maaf. Oke, demikianlah untuk pembahasan tentang milenial sakti khususnya di bidang kemahasiswaan dan skripsi. Semoga bermanfaat, dan jika seandainya ada yang mau boleh konsultasi, bisa nanti di bawah di IG-nya ada lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.